Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Salsalbella, kelas 2A2, NPM 2012 117. Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip HAM atau hak asasi manusia. Tetapi alangkah baiknya jika kita mengenal terlebih dulu apa itu HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. HAM tidak dapat diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia. Hak asasi manusia di Indonesia telah diatur secara tegas pada konstitusi negara yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Prinsip HAM yang pertama yaitu kesetaraan atau equality. Konsep kesetaraan menekankan penghargaan terhadap martabat seluruh insan manusia. Sebagaimana dinyatakan secara khusus dalam pasal 1 HAM, ini adalah dasar HAM, semua insan manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya. Contoh, dalam suatu persidangan, setiap orang yang berpartisipasi di dalamnya adalah setara, memiliki hak yang sama di mata hukum sebagai warga negara dan manusia biasa. Kedua adalah non-diskriminasi. Konsep ini mendorong bahwa tidak seorang pun dapat diingkari hak-hak atas perlindungan HAM-nya karena alasan faktor eksternal seperti ras, warna kulit, seks, bahasa, agama, politik, dan pandangan lain, asal nasional atau sosial, kepemilikan, kelahiran, atau status lain. Contoh, tidak boleh mendiskriminasi seseorang di suatu negara atau tempat tertentu hanya karena berbeda warna kulit, ras, maupun agama. Yang ketiga ada universalitas. Nilai-nilai moral dan etika tertentu dimiliki bersama di seluruh wilayah di dunia, dan pemerintah serta kelompok masyarakat harus mengakui serta menjunjungnya. Universalitas dari hak bukan berarti bahwa hak-hak tersebut tidak dapat berubah ataupun harus dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. Contoh, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memilih dan memeluk agama, juga hak untuk mendapatkan perlindungan di mata hukum. Yang keempat ada martabat manusia. Prinsip-prinsip HAM didasarkan atas pandangan bahwa setiap individu patut untuk dihargai dan dijunjung tinggi, tanpa memandang usia, budaya, kepercayaan, etnik, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, ketidakmampuan, atau kelas sosial. Contoh, mengembangkan sikap saling menghargai, tidak boleh bersikap sewenang-wenang, dan mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. Yang kelima, tidak dapat direnggut atau inalienability. Hak yang dimiliki individu tidak dapat dicabut, diserahkan, atau dipindahkan. Contoh, hak hidup seseorang tidak dapat dicabut dan dihilangkan, apalagi secara paksa. Dan jika hal tersebut terjadi, maka termasuk dalam pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Yang keenam, tanggung jawab. Pertama ada tanggung jawab pemerintah. Hak-hak asasi manusia bukan merupakan pemberian cuma-cuma dari pemerintah, dan tidak seharusnya juga pemerintah menahan atau memberikannya untuk sebagian orang saja. Yang kedua, tanggung jawab individu. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan hak-hak asasi manusia, menghargai hak-hak asasi manusia, dan untuk
menentang lembaga-lembaga atau individu yang melanggarnya. Yang ketiga, kelompok lain organ masyarakat termasuk korporasi, ornop, yayasan, dan lembaga pendidikan juga bertanggung jawab untuk promosi dan perlindungan HAM. Yang ketujuh adalah indivisible. Hak-hak asasi manusia harus dilihat sebagai suatu tubuh yang tidak dapat dipisahkan, termasuk diantaranya hak sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan kolektif. Dan yang terakhir adalah interdependensi. Kepedulian hak-hak asasi manusia terwujud pada semua aspek kehidupan, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, pengadilan, pasar, dan di mana-mana. Pelanggaran hak-hak asasi manusia saling terkait. Hilangnya salah satu hak akan mengganggu hak yang lainnya. Demikian pula, pemajuan hak-hak asasi manusia di suatu wilayah akan mendukung hak-hak asasi manusia lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait prinsip HAM. Baik, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.